Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital pada pertemuan ketiga tentang Computer Fraud dan Cyber Security. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mira Herawati, nomor induk mahasiswa saya 1022-2015 dari kelas C1 Akuntansi. Untuk pembahasan pertama tentang computer fraud. Fraud atau kecurangan atau penipuan adalah suatu tindakan yang digunakan oleh seseorang menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak lain. Computer fraud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan prakteknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, illegal access atau akses tanpa izin ke sistem komputer. Kedua, illegal context atau konten tidak sah. Ketiga, data forgery atau pemalsuan data. Keempat, spionage siber atau mata-mata. Kelima, data theft atau mencuri data. Dan yang keenam, misuse of device atau penyalahgunaan peralatan komputer. Apa saja faktor-faktor penyebab kejahatan komputer? Yang pertama, akses internet yang terbatas. Kedua, kelalaian pengguna komputer. Ketiga, sistem keamanan jaringan yang lemah. Keempat, belum adanya undang-undang atau hukum yang mengatur tentang kejahatan komputer dan sebagainya. Di sini juga ada penyebab jenis penipuan. Yang pertama, phishing atau mencuri data pribadi Anda lewat telepon. Kedua, phishing lewat email. Ketiga, tawaran pinjaman kredit dalam jumlah besar dengan bunga yang rendah. Keempat, Anda meminta mendownload suatu security software yang terkadang gratis tetapi sebetulnya itu adalah virus. Yang kelima, terkadang dalam email bank tipuan, Anda diminta mengisi survei atau mengklik link undian yang menarik. Di sini ada computer attack and abuse technique quiz. Ada beberapa teknik dalam kejahatan terhadap sistem yang ada di dalam komputer. Yang pertama, hacking adalah seseorang yang mengakses secara tidak sah, memodifikasi data milik orang lain atau data sistem perusahaan. Kedua, hijacking yaitu kegiatan memasuki sistem dengan sistem lainnya yang dijalankan oleh seseorang. Ketiga, spamming adalah pengirim email yang tidak penting ke suatu account, yang mana hal ini mengakibatkan terganggunya suatu sistem informasi di dalamnya. Dan yang terakhir, spoof adalah aksi penipuan yang dilakukan secara online melalui berbagai saluran internet dan komunikasi seperti email, website, dan sebagainya. Untuk pembahasan yang kedua tentang cyber security. Cyber security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Computer security adalah keamanan komputer bertujuan untuk membantu user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Informasinya sendiri memiliki arti non-fisik. Cybersecurity adalah aktivitas yang dilakukan sistem atau seseorang dalam rangka melindungi sistem komputer dan serangan. Ada juga konsep cybersecurity. Yang pertama, kerahasiaan, yaitu membatasi akses dan hanya diperuntukkan orang-orang tertentu. Yang kedua, integritas, yaitu penyampaian informasi yang benar, tepat, dan akurat kepada publik. Dan yang terakhir, ketidaksediaan, maksudnya jangan sampai pelanggan kecewa dengan sistem perusahaan miliki. Di sini ada jenis-jenis cybersecurity. Yang pertama, cloud security, yaitu pencurian data untuk menghindari perlu adanya keamanan siber yang baik, salah satunya menggunakan cloud security. Yang kedua, network security, yaitu fungsi dari network security sangat penting bagi perusahaan bisnis karena dapat meningkatkan keamanan jaringan.
Yang ketiga, application security. Banyak bisnis yang mengandalkan aplikasi untuk bisnis. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelanggan dalam mengakses produk. Di sini juga ada jenis-jenis ancaman cybersecurity. Yang pertama, cyberscam dapat memanipulasi pada sistem komputer. Kedua, cyber attack tujuannya yaitu menciptakan kerusuhan atau mencari keuntungan dan paling berbahaya mencuri data. Yang ketiga, cyber teroris yaitu jika serangan siber sampai menimbulkan ketakutan yang amat takut bahkan menciptakan kepanikan massal. Apa saja faktor penyebab cybercrime? Yang pertama, meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. Yang kedua, banyaknya software yang mempunyai kelemahan. Yang ketiga, meningkatnya aplikasi bisnis menggunakan internet. Yang keempat, kurangnya hukum yang mengatur kejahatan. Dan yang kelima, banyaknya software untuk melakukan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa mendownload secara gratis. Di sini ada cyber security and information sharing. Berbagai informasi mengenai keamanan siber menjadi sangat penting bagi akuntansi dan kebijakan publik. Berbagai informasi tentang ancaman dan pelanggaran keamanan komputer dapat mengurangi biaya keseluruhan untuk mencapai tingkat keamanan siber tertentu. Kerentanan yang terkait dengan serangan siber sering dieksploitasi oleh berbagai ancaman, yaitu mulai dari peretas, pihak internal, pejabat, teroris, atau mungkin kombinasi dari semuanya. Untuk menghindari serangan siber, setiap organisasi harus menerapkan program keamanan siber. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.